Ya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kami. 1, 2, 3. Hombaya ya, Hombaya heya, hombaya hombaya ya, hombaya hombaya heya, hom. Kelompok 4 jaya, oh, kelompok 4 jaya. Kelompok 4 Mantap. Kelompok 4 Siap. Kelompok 4 Oke. Salam teman-teman, kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami. Di makalah begitu banyak materi yang kami rangkum, tapi kami dalam video ini kami akan membahasnya dari halaman 12, yaitu pengertian sistem informasi manajemen secara umum. Sistem informasi manajemen biasa disebut dengan istilah SIM, yang digunakan untuk mengelola serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat untuk mengelola semua transaksi yang sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu yang mendukung fungsi manajemen. Sistem informasi dapat dijabarkan sebagai informasi yang menghasilkan output melalui masukan input dan berbagai proses lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen sangat berguna bagi berjalannya fungsi manajemen operasional dan mengambil keputusan dalam organisasi. Proses sistem informasi manajemen dapat mendukung perusahaan dalam proses produksi hingga pemasaran yang berimplikasikan pada keuntungan. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan komunikasi antara anggota perusahaan, perhitungan pendapat perusahaan, hingga data pelanggan. pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, sistem informasi manajemen menurut James A.F. Stoner. James A.F. Stoner mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan berbagai informasi yang tepat waktu dapat dipercaya bagi pihak manajemen. Yang kedua, sistem informasi manajemen menurut George M. Scott. Sistem informasi manajemen George M. Scott yaitu serangkaian subsistem informasi secara menyeluruh serta terkoordinasi secara rasional dan terpadu dan mampu mentransformasi data yang ada sehingga menjadikan sebagai informasi melalui serangkaian cara untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis. Gordon B. Davis memaparkan sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah semua data sesuai dengan instruksi, dan menghasilkan sebuah output. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang terintegrasi antara pengguna dan mesin yang memberikan informasi untuk menunjang jalannya operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, sistem informasi manajemen menurut Bodnar dan Hotwood menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan lunak
yang kemudian dirancang untuk mengubah data menjadi bentuk informasi yang berguna. Yang kelima, sistem informasi manajemen menurut Jogianto Hartono. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang keenam, sistem informasi manajemen menurut Leonardo Asahatan Siregar. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem struktur yang digunakan untuk mengolah data secara komputerisasi. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen menurut Raymond Coleman. Menurutnya, sistem informasi manajemen yang efektif adalah apabila sistem tersebut mampu memberikan data yang tepat waktu, cermat, dan penting bagi proses manajemen. Yang kedelapan, sistem informasi manajemen menurut Ajar Susanto. Asar menekankan bahwa pada pendekatan sistem adalah kumpulan dari subsistem atau bagian atau komponen, baik komponen fisik ataupun non-fisik yang saling berkaitan. Komponen saling berkaitan dalam kegiatan informasi manajemen seperti pengendalian, pengevaluasian dalam kegiatan informasi yang berkelanjutan. Yang kesembilan, pengertian sistem informasi menurut Turban, Lean, dan Wetter mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Metodology for Management Action for Strategic Advantage bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengumpulkan, menjalankan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan yang spesifik. Dan 10, sistem informasi manajemen menurut The Encyclopedia of Management. Pada Encyclopedia of Management menjelaskan sistem informasi manajemen ialah pendekatan yang secara terencana dan tersusun untuk memberikan bantuan dalam memudahkan proses manajerial kepada pejabat pimpinan organisasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen. A. Data yang diolah akan menjadi bentuk yang akan lebih bermanfaat dan berguna bagi pengguna atau penerima informasi. B. Kondisi real maupun tidak dapat mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai suatu kejadian tertentu. Sebagai contoh, apabila terdapat informasi yang menyatakan mengenai nilai mata uang yang akan naik, informasi tersebut akan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan sesuatu investasi. C. Data yang disusun untuk membantu dalam memilih beberapa saat ini atau yang akan datang dalam rangka untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pilihannya disebut pengambilan keputusan bisnis. Contoh sistem informasi manajemen adalah A. Enterprise Resource. Sering digunakan perusahaan besar untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap unit bidang keuangan, akuntansi, SDM pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. B. Supply Chain Management, menyediakan data yang terintegrasi terkait manajemen suplai bahan.
baku dari pemasok, produser, pengecer sehingga konsumen akhir. C. Transaksi processing system untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi. Biasa diaplikasikan manajemen gaji, inventaris. Contoh adalah bantuan keuangan desa Naimata. D. Efficient automatic system berguna untuk melancarkan komunikasi antara departemen dalam perusahaan. E. Monolith Word System menginteraksikan pengetahuan baru ke dalam sistem organisasi. F. Informasi Management System berfungsi dalam mendukung struktur berbagai tugas dalam organisasi, menganalisa pembuatan keputusan. G. Design Support System membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Menggunakan pengetahuan. 4. Konsep pokok sistem informasi manajemen. A. Konsep informasi menjelaskan bahwa informasi menambahkan sesuatu pada penyajian yang berkaitan dengan waktu dan mutu. Membahas tentang B. Konsep manusia sebagai pengelola informasi. Konsep pokok sistem informasi manajemen yang kedua membahas tentang kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan SDM sangat menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesahkan dasar-dasar rancangan mereka. C. Konsep sistem. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem perlu untuk memahami dan merancang sebuah rancangan pada pengembangan sistem informasi. D. Konsep organisasi dan manajemen sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. E. Konsep pengambilan keputusan. Pada perencanaan rancangan sistem informasi manajemen tidak hanya mencerminkan pada kondisi radisional, tetapi juga berkaitan dengan teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. F. Konsep nilai informasi. Informasi merupakan bagian terpenting dalam sistem informasi manajemen. Dalam konsep nilai informasi, posisi informasi dikatakan mampu mengubah keputusan lain. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi yang menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan. Dan kemampuan ini telah merevolusikan proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer yaitu pemrosesan database, pemrosesan data tunggal, pemrosesan online atau real-time, komunikasi data scripting pesan, memasukkan data jarak jauh dan update file, pencarian rekor dan analisis, pencarian file, algoritme dan model keputusan serta otomatisasi kantor.